Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara mengantisipasi pernyataan bahwa ekstraksi fluida superkritis, kadar flavonoidnya rendah namun aktivitas farmakologinya tinggi, sedangkan ekstraksi maserasi kadar flavonoidnya tinggi namun aktivitas farmakologinya rendah. Jadi, uh, untuk mengantisipasi pernyataan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu contohnya adalah pemahaman tentang metode ekstraksi. Jadi di sini maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran pelarut. Ekstraksi dengan metode maserasi memiliki kelebihan, yaitu terjaminnya zat aktif yang diekstrak tidak akan rusak. Pada saat proses perendaman, bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan bagian dalam sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Umumnya, ekstraksi metode maserasi ini menggunakan suhu ruang pada prosesnya. Namun dengan menggunakan suhu ruang memiliki kelemahan, yaitu proses ekstraksi kurang sempurna yang menyebabkan senyawa menjadi kurang terlarut dengan sempurna. Kemudian, untuk ekstraksi fluida superkritis ini merupakan suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Fluida superkritis dikarakterisasikan dengan densitas tinggi, viskositas rendah, dan difusivitas menengah antara gas dan cairan. CO2 merupakan fluida yang digunakan secara luas dan dalam ekstraksi fluida superkritis. Di sini juga dijelaskan kualitas ekstrak sangat dipengaruhi oleh metodologi ekstraksi yang digunakan dan jenis pelarutnya. Untuk ekstraksi bahan bioaktif dari tanaman dapat menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut air, etanol, campuran air dan etanol, dan ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi berbasis pelarut organik atau non-polar memberikan hasil rendaman ekstrak yang rendah. Nah, waktu ekstraksi yang relatif lama, pelarut yang digunakan sangat banyak, hasil ekstrak mengandung residu sisa pelarut organik beracun, tidak selektif, dan untuk memperoleh senyawa aktif atau bahan aktif yang murni diperlukan beberapa treatment atau pemurnian seperti penghilangan bahan-bahan klorofil, penghilangan bahan pengotor, dan lain sebagainya, sehingga memerlukan biaya yang relatif tinggi. Residu pelarut organik beracun akan menimbulkan masalah karena menyebabkan kualitas hasil ekstrak memburuk dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius ketika hasil ekstrak diambil ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, diperlukan pemanasan dan tekanan vakum yang tinggi untuk menguapkan sisa residu pelarut organik dalam hasil ekstrak, sehingga energi yang diperlukan menjadi lebih besar, dan hal ini berhubungan dengan harga biaya yang harus dikeluarkan. Ekstraksi fluida superkritis atau SFA, terutama karbon dioksida superkritis (SCCO2), adalah alternatif ekstraksi yang potensial untuk mengambil bahan bioaktif dari tanaman herbal bila dibandingkan dengan ekstraksi cair menggunakan pelarut atau ekstraksi konvensional. Ekstraksi fluida superkritis merupakan teknologi yang menarik buat industri makanan, kosmetik, dan industri farmasi sebagai alternatif untuk proses konvensional seperti ekstraksi pelarut dan destilasi uap untuk mendapatkan minyak esensial dan oleoresin yang bebas dari residu. Di samping itu, dapat dilakukan pada suhu rendah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk termosensitif. Ekstraksi fluida superkritis mempunyai kelebihan, yaitu lebih efisien karena waktu ekstraksi lebih pendek, tidak beracun, dan alternatif ramah lingkungan, kemurnian dan kelarutan yang lebih tinggi, dan biaya ekstraksi pelarut lebih rendah karena sistem dalam ekstraksi fluida superkritis, pelarutnya dapat didaur ulang atau recycle
dan mengurangi masalah yang terkait dengan degradasi termal senyawa secara signifikan. Sedangkan kerugian utama dari ekstraksi CO2 fluida superkritis adalah bahwa ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut. Pelarut ini memiliki titik kritis dalam kondisi yang relatif ringan dan biaya menjadi rendah, tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak beracun, mudah terbakar, mudah dihapus dari bahan yang diekstraksi, dan ramah lingkungan. Dalam kondisi tertentu, ketika CO2 superkritis digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi senyawa termolabil, terutama senyawa antioksidan, aktivitas antioksidan dari senyawa ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan pelarut organik. Hal ini karena dalam proses konvensional yang menggunakan pelarut organik, oksidasi senyawa terjadi selama pemurnian pelarut. Jadi, di sini untuk ekstraksi dengan fluida superkritis, di mana metode ini menggunakan fluida superkritis seperti CO2 dalam keadaan tertentu, tekanan dan suhu yang tepat untuk mengekstrak bahan aktif dari bahan tanaman. Meskipun kadar flavonoidnya rendah, aktivitas farmakologinya tinggi, karena proses ekstraksi menggunakan CO2 superkritis dapat lebih selektif, mengekstrak komponen-komponen yang diinginkan dengan lebih baik daripada metode lainnya. Karena ekstrak yang lebih selektif, apa yang diekstrak adalah konsentrasi yang lebih tinggi dari komponen aktif yang penting bagi aktivitas farmakologis tertentu. Dengan menghilangkan banyak bahan tambahan yang tidak diinginkan, ekstrak superkritis bisa memiliki efek yang lebih kuat dari konsentrasi yang lebih tinggi dari bahan aktif. Dan untuk ekstraksi dengan maserasi, metode ini melibatkan perendaman bahan tanaman dalam pelarut, biasanya air atau pelarut organik, selama periode waktu tertentu untuk mengekstrak komponen-komponen yang diinginkan. Meskipun kadar flavonoidnya tinggi, aktivitas farmakologinya rendah, karena proses maserasi cenderung tidak selektif, mengekstrak berbagai komponen tanaman, baik yang diinginkan maupun yang tidak. Beberapa komponen lain yang diekstrak bersamaan dengan flavonoid dapat mempengaruhi aktivitas farmakologisnya. Misalnya, ada senyawa penghambat yang dapat mengurangi efek positif flavonoid. Kadar yang tinggi dari bahan lain yang tidak diinginkan dapat menyebabkan efek dilusi terhadap bahan aktif yang penting untuk aktivitas farmakologisnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah ekstraksi dengan fluida superkritis menghasilkan ekstrak dengan kadar flavonoid yang rendah, namun aktivitas farmakologis yang tinggi karena lebih selektif dalam mengekstrak komponen-komponen penting. Dan ekstraksi dengan maserasi menghasilkan ekstrak dengan kadar flavonoid yang tinggi, namun aktivitas farmakologis yang rendah karena cenderung tidak selektif dan mengandung banyak komponen lain yang dapat mempengaruhi aktivitas farmakologisnya.